warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uren-uren ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta, bertempat di kampus Taklim Makrifat Majalengka, tepatnya Majalengka Kulon, yang area sini bisa merapat. Judul yang kita angkat kali ini adalah di manakah Shirathul Mustaqim dan bagaimana cara kita menyeberang. Hampir semua ulama kiai ustadz menceritakan ini ya. Shirathul Mustaqim terbuat dari rambut dibelah 7 yang orang banyak kecebur masuk neraka kembali itu. Ceritanya begitu ya. Itu ceritanya. Tapi saat ditanya, di manakah Shirathul Mustaqim itu? Katanya nanti katanya. Iya kan? Iya enggak? Katanya nanti ya. Padahal kita setiap sholat 5 waktu, setiap Fatihah pasti membaca ihdinas Shirathul Mustaqim. Kita nggak sadar ya bahwa ternyata selama ini kita sholat pun ada kalimat itu. Berarti Shirathul Mustaqim pun di sini-sini juga. Ada perbedaan pandangan ya. Nah, cuman perbedaan itu kan akan sangat berlawanan jika masing-masing tidak membuktikan ya. Tapi kalau membuktikan sudah nggak mungkin ada perbedaan ya. Kalau saya dan 5 orang meminum ini misalkan, rasanya akan sepakat. Seperti apa? Ya seperti itu. Nggak perlu lagi ini manis, ini kecut, ini asin, ini apa. Nah, terjadinya keyakinan pemahaman yang berbeda karena orang yang belum mengalami tapi meyakini, ya toh? Belum mengalami tapi meyakini. Itu masih ilmu yakin, itu masih dusta kata Nabi. Bagi sebagian besar orang mengira Shirathul Mustaqim itu di akhirat. Nanti setelah mati ini nanti ketemu lewat jembatan titian, ya toh? Karena mengiranya akhiratnya itu nanti. Tapi bagi pelaku, akhirat pun di sini-sini juga. Ibarat kita ya, saya ada di ruangan vakum. Taruhlah 3x3x3. Di sini, di ruangan vakum ini, ada nggak dunia? Ada. Kubur ada nggak di sini? Ada loh. Akhirat di sini loh ya. Ruang vakumnya, gelombangnya yang beda. Barzah di sini juga nggak? Di sini juga. Surga neraka di sini juga nggak? Di sini juga. Loh. Berarti akhirat itu di sini-sini juga. Cuman akhirat ada di atasnya dimensi dunia. Jadi semuanya berlapis, alam berlapis, semua berlapis, manusia berlapis. Kesadaran pun berlapis. Dunia adalah suatu gambaran virtual yang terbentuk dari dua parameter ya. Akal sebagai alat membaca kesadaran dan panca indera alat membaca virtual. Maka jika ini berinteraksi akan muncullah pikiran, perspektif, rasa dan sebagainya. Tapi itu masih terbatas dengan akal. Itu jasmani ya.
Nah, akal itu terbatas. Ya. Akal yang terbatas berarti tidak bisa menampung atau sampai kepada alam atau zat atau dimensi atau makom yang tak terbatas. Itu hukum. Maka kemampuan akal hanya bisa mendetek tersinergi hanya dengan gelombang tertentu saja, yaitu antara 0 sampai 100%. Anggap aja begitu. Itu batasan akal. Di atas itu 101% up naik, itu juga ada gelombang. Dan alat membaca gelombangnya tidak bisa dengan akal lagi, tapi dengan roh. Yang di atas 100% tadi, ini misalkan akal ya, hanya antara 0 sampai 100%. Di bawah sini adalah alam bawah sadar, di sini alam di atas sadar. Alam di atas sadar itu sudah metafisika. Dilihat dari sini lah ya. Ini sudah metafisika. Metafisika yang naik di atasnya gelombang akal adalah disebut akhirat. Telinga manusia bisa mendetek, merespon bunyi antara berapa tuh? 20 sampai 2000 pangkat berapa itu? Desibel. Yang di situ antara sekian sampai sekian tadi disebutlah gelombang bunyi sonik. Di bawah ini adalah infrasonik, di atas ini adalah ultrasonik. Kemampuan telinga manusia hanya bisa mendetek antara batas ambang bawah sampai batas ambang atas. Di bawah ini contohnya ada yang bisa mendetek gelombang infra, termasuk hewan itu adalah jangkrik. Nah, bukan saya misu jangkrik, bukan ya. Memang hewan namanya jangkrik. Nah, itu ya. Dan yang bisa mendetek gelombang bunyi di atasnya batas ambangnya manusia adalah kelelawar. Ultrasonik dia. Nah, berarti apa? Kemampuan manusia itu terbatas antara ini sama ini tok. Tapi bukan berarti di sini ada, bukan berarti di sini nggak ada lagi bunyi. Ada, tapi tidak terjangkau oleh telingamu. Demikian juga cahaya. Makanya ada istilah infrasonik, sonik, dan ultrasonik. Demikian juga kesadaran. Ada alam di bawah sadar atau infrasadar, alam sadar, dan alam ultrasadar atau alam di atas sadar. Nah, untuk menuju Allah, kita mesti naik dimensi kita, gelombang kita, fase kita. Karena Allah ada di puncak level tertinggi. Berarti Allah konstanta maha sadar. Dari alam sadar naik ke ultra sadar. Ini ultra sadar berderet-deret ini. Sampai nanti ketemu alam maha sadar. Yang kata Nabi, ultra sadar ini ada 7 lapis. Ya. Ada 7 lapis langit di atas langit duniamu. Loh. Sementara kamu manusia normal hanya bisa mendetek, meresponsibility ya. Hanya terbatas dengan gelombang yang terbaca oleh akalmu saja. Dan panca inderamu saja. Akalmu untuk membaca kesadaranmu dan panca indera untuk merespon alam virtual yang berinteraksi denganmu. Terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Di atas itu ada lagi. Alamnya namanya akhirat. Alat gelombang yang bisa membaca di atasnya level akal itu ada namanya ruh. Maka seluruh manusia tidak akan pernah bisa mendetek akhirat dengan kemampuannya sendiri. Makanya mana ada orang yang belum pernah mati tapi bisa mengenal akhirat? Tidak ada ya. Nah, makanya akhirat itu alam di atas batas ambang kematian. Nah, seperti itu. Jika manusia tidak pernah mati, dalam tanda petik, akhirat itu masih cerita, teori, wawasan, wacana. Itu yang diceritakan di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah. Masya Allah, kampung akhirat itu begini. Katanya ya.
sholat katanya untuk menembus akhirat, katanya. Selama akhirat itu kau bilang nanti, berarti kau tidak pernah bisa menembus akhirat. Tapi jika kau ketemu metodologi atau cara jalan yang dari dimensimu dunia kau masih hidup, tapi kalau gelombang bisa naik melebihi batas ambang ini, atau telah mengalami kematian di dalam hidupmu, atau kata Nabi mutu ke belantah mutu, maka kesadaranmu nyebrang, ya, dari dunia nyebrang ke akhirat, dari akal ke rohani. Maka akhirat nanti apa sekarang? Sekarang. Tapi bagi yang tidak pernah nyebrang, tidak dibaiat, tidak diakhir gelombang, maka akhirat itu hanyalah cerita. Kapan akhirat itu? Nanti itu, Masya Allah. Loh. Sedangkan Tuhan ada di dunia apa di akhirat? Akhirat tepatnya Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Lah kalau sholatmu, ibadahmu, zikirmu gak bisa menembus akhirat, apalagi sampai ujungnya, betul gak? Maka sholatnya seluruh ahli ibadah dunia semuanya tidak akan sampai. Makanya di dalam Al-Maidah 35, carilah jalan untuk mendekatkan diri ke hadiratnya. Berarti jika tidak ketemu jalan itu, kalian gak akan bisa mendekatkan diri. Clear? Itu Quran. Teksnya seperti itu. Maka untuk mendekatkan diri harus kau cari jalan itu dulu. Jalan itu sambungannya adalah wasilah. Nah ini. Semua manusia terhenti di kematian ya. Karena apa? Begitu kau tidur, begitu kau hilang kesadaran, seluruh praktek ilmu jasmanimu lenyap, gak berbekas. Jangankan ilmumu, anak istrimu aja hilang, betul kan? Hartamu hilang gak? Hilang. Berubah menjadi gelombang. Kau hidup di alam ini, di alam kenyataan sekarang, hutang nyata gak? Nyata. Anak nyata, istri nyata. Tapi begitu tidur, semuanya menjadi fata morgana. Kau masuk alam, kalau tidur ya, alam di bawah sadar. Kau tidak bisa kontrol. Makanya ada istilah alam mimpi. Nah ini dia. Jadi mimpi itu kita masuk ke gelombang di bawah sadar. Nah, dari alam sadar, mimpi itu metafisika. Tapi metafisika di luar jangkauan fisika yang di bawah namanya infrasadar. Sama seperti itu. Ada alam metafisika, tapi di atas kesadaranmu, itulah alam di atas sadar atau ultrasadar. Kalau tadi, gelombang bawah sadar bisa diaplikasikan, dikontrol oleh otak akal. Makanya diaplikasikan berupa ilmu-ilmu klinik, ilmu hikmah, kodam, pengisian, pesugihan, kemudian pengasihan, macam-macam, makin instan, makin cepat. Tapi resikonya makin kita terjun bebas ke bawah ya. Karena apa? Alam bawah sadar yang dikontrol oleh otak akal, berarti alam sadar itu ada di bawahnya otakmu sendiri atau di bawah akalmu. Nah, ini akan berbeda ya. Jika kita praktek ilmu di atas alam sadar, tinggian mana antara sadarmu atau alam di atas sadarmu? Tinggian ini. Maka otakmu lah yang akan adaptasi dengan gelombang ini. Kalau tadi yang ini, metafisika ini, otakmu bisa kontrol. Supaya sembuh, supaya sakti, supaya kaya, supaya apa. Maka nafsumu makin tinggi. Tapi kalau kau masuk ke praktek ilmu di atas alam sadar atau ultra sadar, maka akalmu yang wajib lenyap atau tunduk patuh. Itulah alamat proses adaptasi akan ridho.
Ridho kalau tidak punya pilihan. Kalau tidak punya keinginan hasrat atau apa yang melebihi daripada takdir Tuhanmu. Misalkan ya, Tuhanmu kasih jeruk kecil. Kita sudah nggak ada cerita, kok nggak ada yang besar, nggak berlaku lagi ya. Tapi kalau di bawah sadar, ya masih pilih-pilih ini. Cari yang enak, cepat, insan kaya, bahagia, sembuh, selamat, dijamin. Ini makin rendah. Tapi kalau ke sini, ilahi anta maksudi waridhoka mandubi. Alamat menuju Allah, Allah itu konstanta mutlak. Maka hadirnya konstanta mutlak saat kita nol. Ini sulit. Prakteknya saja jalannya ya, ketemu jalannya aja sulit, apalagi prakteknya. Ini nggak sembarang orang bisa cerita metodologi seperti ini ya. Nah, kami gambarkan ya. Di sini ada gambar. Ini diri kita yang sholat ya. Kalau praktek sholat jasmani, itu hanya vertikal tok. Kalau praktek teori sholat, dimulai takbir sampai salam, itu hanya horizontal tok. Tidak pernah menembus batas langit kesadaranmu, betul kan? Hanya dunia. Padahal dunia untuk bisa masuk ke akhirat mesti lewat kematian. Maka seluruh manusia yang tidak dibaiat, sholatmu tidak sampai. Dapat apa dari sholat tunggang seperti itu? Nerakawel. Gak mau nyambung juga gak mau sampai. Makanya gak ada lagi yang menerangkan mi'raj, betul gak? Mestinya kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin loh. Gak ada cerita lagi. Begitu tanya, bagaimana cara bisa mi'raj? Gak tahu katanya. Nah, logika ya. Dari dunia, semua orang terhenti di kematian. Tapi untuk nyebrang ke akhirat, manusianya mesti di-upgrade gelombang dulu. Artinya apa? Gelombang kesadaranmu, kapasitasnya ditingkatkan, di-upgrade. Tadinya kan hanya sampai di batas kematianmu, betul kan? Lumpuh. Kau mati lumpuh. Tidur saja sudah lumpuh, apalagi mati. Ini, makanya orang yang sudah baiat, walaupun kau tertidur, mestinya kan lumpuh akal, betul kan? Ya enggak? Tapi kesadaranmu masih ada, betul enggak? Ditanya, bisa tidur? Enggak bisa aku. Loh, jasmanimu ngorok-ngorok, katanya enggak bisa tidur, betul kan? Itu bukan lagi kesadaran akal ya, kesadaran roh. Yang ini kesadaran ini bisa dipakai naik ke dimensi akhirat. Memakai gelombang rohani. Makanya kontrol akal pusatnya di otak. Kalau kontrol rohani pusatnya di kolbu. Nah, itu. Nah, dari dunia untuk sampai ke ars, ini arsnya adalah dalam tanda kutip ya, itu kias ya, tempatnya Allah Ta'ala ya. Ars adalah Malik Yaumiddin, ujung tertinggi langit akhirat. Lah kalau manusia nggak bisa menembus akhirat, gimana sampai ujungnya? Kamu diajari ngaji ya, tapi nggak pernah praktek seperti ini. Iya toh? Ngajimu dapat apa? Nah, inilah jembatan Shiratal Mustaqim. Jalan semua orang terhenti di kematian, nggak bisa lewat. Jalanmu buntu, nggak ada jalan lain. Jembatan terbuat karena dua. Adanya jurang atau sungai yang nggak bisa kau lalui. Ya toh? Maka kalau ada jembatannya tinggal nyebrang. Nah, nyebrangnya ini lewat gelombang wasilah. Yang wasilah itu isinya ada 3 gelombang utama ya. Nur Allah yang berhampiran akan Allah. Nur malaikat Jibril dan Nur Muhammad yang berhampiran akan manusia. Alif, Lam, Mim. Itulah mursyid. Maka jembatan wasilah itu ada di baliknya guru mursyid. Di baliknya guru mursyid itu ada
fase-fase tahapan. Dikiaskan oleh Nabi ada 7 lapis langit gelombang kesadaran. Nah, orang normal yang tidak dibayat nggak bisa naik. Sholatnya terhenti di kematian. Saya tanya, sholatmu yang belum dibayat pernah menembus kubur nggak? Gak ngerti, ya toh? Gak ngerti. Tapi yang telah dibayat, kubur pun kau rasakan seperti apa? Kenyataan. Jadi kenyataan ini beda dengan kenyataan orang lain merasakannya. Maka tadi di awal, di ruang vakum 3x3 ini, ada nggak dunia? Ada bagi mereka yang tidak pernah naik kelas, naik gelombang. Tapi bagi yang telah dibayat, di sinilah kenyataan kubur. Di sinilah kenyataan barzah. Di sinilah juga surga dan neraka. Tempatnya sama nggak? Sama. Maka inilah menjawab pertentangan ya. Ada orang-orang ahli ulama dunia menganggap akhir itu nanti. Mestinya nanya, itu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mestinya kamu tanya dong sama Mr. TF, gak usah malu. Tapi memakai teknik ini tembus ke akhirat? Tembus. Nanti apa sekarang? Sekarang. Kau telah lewati itu akhirat. Tapi tidak terasa. Kenapa? Faktor unlimited Allah Ta'ala. Nah, ini ada angka. Ibarat gelombangmu nanti, kesadaranmu naik ke lapis langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 7 sampai lapis langit kemutlakan Allahu Subhanahu wa taala. Dari alam sadar, ultra sadar 1, ultra sadar 2, ultra sadar 3 sampai alam maha sadar. Nah, untuk naik tadi apa? Berupa apa? Kesadaran. Berarti untuk bisa naik gelombang, naik alam, naik dimensi, kita masih ketemu batas limit kesadaran. Batas limit kesadaran terus berulang-ulang. Betul ya? Lumpuhkan itu saat kau ubudiyah, baktimu, abdimu, korbanmu itu. Sampai akalmu lenyap. Karena selama akalmu masih ada, berarti kau nggak bisa naik. Wajahidu fisabili. Baca Ali Imran 200. Dan siap siagalah di perbatasan negeri. Itulah batas ambang. Selama kau wajah itu fisabili tidak pernah lepas, hilang, lenyap dari batas kesadaran akalmu, kau tidak pernah bisa naik gelombang kesadaran. Kau tidak bisa miraj. Tapi kalau sudah tahu prinsip begini, setiap ujian, baktimu, abdimu, get no way, ya. Karena apa? Begitu akalmu lumpuh, kau sudah otomatis naik gelombang. Set. Karena apa? Begitu akalmu lumpuh, akalmu nggak jalan, maka keterikatanmu akan dunia hilang. Betul nggak? Begitu akalmu lumpuh hilang, anggap aja pingsan. Istrimu ada nggak? Utangmu ada nggak? Gajimu? Rumahmu? Nggak ada. Di saat balon yang terisi oleh nur Allah Ta'ala, yang itu dari si Allah Ta'ala nurnya ya, anggap aja nitrogen lebih ringan daripada udara. Mestinya balon itu naik ke atas, betul nggak? Tapi karena terikat dengan tali, hutang, pikiran, pekerjaan, anak, istri, tanggungan, sakit, dan sebagainya. Begitu kau lenyap, silang, naik nggak ini? Naik. Makanya sangatlah rugi kalau kau berabdi berbakti tidak mati-matian habis-habisan. Walaupun sudah sampai ujung, tapi belum pernah kau lewati, kau tetap nggak naik kelas. Paham nggak? Beles no, habis-habisan, sampai lenyap dirimu, barulah Allah menjemput dirimu, naik selapis lagi, mi'raj lagi, sampai kau temukan dirimu terselimuti gelombang mutlak. Karena ibarat balon, kalau isinya sama-sama oksigen ya, isinya oksigen dan luarnya oksigen, nggak bisa naik. Tapi kalau balonmu diisi nitrogen, anggap aja karbit kalau orang Jawa ya, maka dia maunya naik nggak dia? Maunya naik. Di mana balon itu akan terhenti? Di suatu kondisi yang karbitnya sama dengan yang di luar
balonnya. Maka dia akan diam di situ. Itulah kenapa saya sering sebut nur itu dari sisi Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah surga. Itulah alam di mana kau telah larut dengan kebesaran Tuhanmu. Tiada tolok bandingnya. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang besar dengan Allah Ta'ala. Tapi itu harus kau buktikan. Nah, dimensi kan berlapis-lapis, betul ya? Dimensi berlapis-lapis, ya. Makin tinggi dimensi seorang, dan dimensi orang nggak sama loh ya. Itu takwa. Yang Allah lihat bukan prejenganmu, bukan kopiahmu, jubahmu, atau apamu, bukan. Status sosial, bukan. Tapi derajat makam ketakwaanmu di sisi Allah Ta'ala. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini. Nah, itu dia. Nah, ini konversi tinggi ya. Ketika seseorang telah di sini, ini suatu konversi tinggi bagi alam di sini. Karena kita masih terikat hukum dunia, hukum jasmani. Jasmani kita masih di dunia ya, jasmani ya. Maka manusia tidak ada yang sempurna di alam itu kecuali arwahul muqaddasah ya. Karena dia memang disucikan, disempurnakan dan diikhlaskan. Maka dia bisa mensucikan, bisa mengikhlaskan, bisa menyempurnakan. Khalis mukhlisin, kamil mukamil, arwahul muqaddasah. Nah, itu. Nah, walaupun manusia misalkan ya makam takwanya di sini, tapi jasmaninya masih di sini, di dunia juga, betul ya? Masih kena undang-undang dunia. Walaupun makamnya ada yang di sini, ya, ada yang di sini. Tapi jasmani masih di sini, maka dia tetap terkena gravitasi dunia. Makanya tetap berlaku ujian. Tapi orang-orang ahli dunia menyerang orang itu, kan jasmani orang di sini. Diseranglah dari segala penjuru, sihir, kebencian, fitnah, adu domba dan sebagainya. Tapi terasa bagi orang yang gelombangnya tinggi, makin tinggi kedudukan ketakwaannya, makin kecil yang dirasakan pengaruhnya, ya. Di sini misalkan 1 juta joule, di sini bisa jadi hanya seperti 2 joule, ya. Anggap aja ini konversi. Makanya jangan kaget, seluruh orang beriman tetap diuji. Karena itulah pembanding akan dunia. Nah, jadi jangan dikira kemudian naikkan kemudian sudah pre-ujian. Tidak. Oh, tetap diuji. Karena ujian itu adalah ditambahkannya nur iman dan nur kitab bagi manusianya. Hanya ada 2. Dan dua-duanya sama-sama baik. Ibarat begini ya. Nah, ini ibarat ya. Kita ini ya. Lawanmu besar ya. Lawanmu nggak mungkin bisa kau kalahkan. Ya. Logika ya, logika akalmu ya. Tapi jangan berhenti. Kenapa? Kunci seluruh semesta, makrokosmos atau mikrokosmos, ada di dalam dirimu sendiri. Jika seluruh alam ini kau bisa naik gelombang, maka semua menjadi fata morgana. Kenyataan di alam mimpi nyata. Tapi begitu kau naik gelombang, oh alah, cuman mimpi toh. Betul? Demikian ke dunia, kalau kau bisa naik ke dimensi di atas dunia atau melewati alam di atas kematian, kata Nabi, kau ketemu alam yang lebih nyata dibanding dunia. Dan kenyataan yang di dunia menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Oh alah, hutangmu, masalahmu, keruatanmu, hidupmu semua menjadi oh alah, gitu tok. Tapi awalnya nyata ini. Nah, ada 2 Tuhan menolong manusia yang beriman ya. 1, ini bisa memenangkan ini. Nah, kalau ini nggak bisa dikalahkan, kamu tetap maju saja sampai kau lumpuh. Begitu lumpuh kau naik gelombang. Ini menjadi apa? Fata morgana. Saya ulangi lagi. Jangan takut. Mati-matian habis-habisan. Jalannya hanya itu. Saya ulangi lagi. Ini lawanmu, ini kau kecil, lawanmu nggak mungkin bisa nggak sepadan denganmu. Kalau kau menang lama ini, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau banyak kondisi ya, ini nggak bisa kau lawan. Tapi kamu nggak ada pilihan, maju saja. Terkadang kau ketakutan akan kehilangan
pekerjaan, rumah tangga, status sosial, harta benda, seolah-olah akan hilang. Betul? Maka banyak orang kemudian terhenti mujahadahnya, jihadnya di jalan ini. Karena apa? Terbayang dia akan dibegitukan, dia dikalahkan oleh dunia. Betul nggak? Padahal logika, kalau ini nggak bisa kau kalahkan, kau yang maju terus akan lumpuh. Betul nggak? Begitu kau lumpuh, hilang kesadaran, naik gelombang, ini menjadi fata morgana. Dua-duanya menang nggak ini? Itu juga yang dipraktekkan oleh Mr. Tem ya. Kami seorang, musuhnya banyak ini. Saya dakwah nggak manis-manis ya. Kami terangkan yang tidak pernah bisa dijangkau oleh ulama-ulama dunia. Orang baru ditanya gimana ke Siratal Mustaqim, gak ngerti. Ini kita terangkan caranya melewatinya. Ya. Ini tentang gelombang kesadaran loh ya. Maka mati-matianlah kamu sampai tidak sadar. Itu yang dicari malahan. Tapi tidak sadar di saluran channelnya. Pernah saya gambarkan begini ya. Ini kau ada ya. Ini Tuhanmu ya. Ini Tuhanmu ya. Ini Tuhanmu. Ini kan ketika ketemu saluran channelnya, itu sudah ke arah Tuhan ya. Ibarat sudah ada di rel. Jangan takut, maju saja. Jangan berhenti, jangan noleh ke belakang, apalagi mundur. Ini kau akan dinolkan. Ini lihat ini ya. Ini akan mengecil. Begitu ini mengecil, ini mendekat. Begitu nol, sudah sampai. La ilaha. Maka akan ada illallah. Kau telah sampai. Orang lain mana ngerti. Kapan sampai Tuhannya? Gak tahu katanya. Mudah-mudahan, andai kata seandainya umpamanya. Itu saja. Kalau kita parameter jelas ya. Begitu dirimu lenyap, la ilaha, maka baru akan hadir illallah. Tapi la ilaha tidak bisa kau praktekkan jika tidak lewat metodologi ini. Seperti rumah kau kosongkan, jika tidak memakai metodologi ini, yang muncul, yang hadir di rumahmu adalah kecoa, maling, ya Pak? Jin, ya kan? Nah ini dia. Jadi karena kita, makanya istilahnya gelombang mutlak. Itu gelombang dari dia sendiri yang maha mutlak. Tapi yang maha mutlak nggak bisa berinteraksi dengan manusia. Kenapa? Apapun yang berinteraksi dengan mutlak langsung pasti terbakar. Ya Pak? Ya Pak nih? Ya. Maka ada adaptasi dari yang maha mutlak lewat gelombang mutlaknya. Itulah terwakil dengan nurun ala nur. Yahdillahu linnurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya atau cahaya berlapis. Nur Muhammad, nur malaikat Jibril, nur Allah. Ujungnya siapa? Allah sendiri. Ujungnya cahaya siapa? Ya dia sendiri sumbernya. Dia tetap rahasia. Dan cahaya tadi ada yang membawa seorang utusan. Itulah wasilah di balik orang itu. Itu berupa apa? Titian gelombang. Apa itu? Channel. Nggak ada jalan lain. Mesti lewat itu. Atau kau akan terbakar. Kenapa? Kata Nabi kiasnya, jembatan Siratal Mustaqim ini terbuat dari rambut dibelah 7. Artinya apa? Tidak ada satupun orang yang bisa lewat kecuali mendapatkan syafaat atau pertolongan gurunya. Nah ini. Karena apa? Kebanyakan mereka kalah dengan dirinya sendiri. Begitu memaklumi, begitu menawar perintah gurunya, begitu menafikan gurunya, membantah gurunya, sudah tidak mutlak lagi. Hati-hati. Ada Allah yang batin, ada Allah yang zahir. Wujudnya Allah yang zahir di dunia adalah waliya mursidah. Sedangkan Allah yang rohani adalah gelombangnya itu. Sedangkan Allah yang di ars atau di Malik Yaumiddin adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Atau ujungnya akhirat sendiri. Nah, atau ujungnya maha rohani sendiri. Semua agama memakai itu. Tapi sayang ya, alim ulama sekarang tidak tahu metodologi agama. Sehingga apa? Nggak ngerti cara mengurainya dari mana. Dicekokilah ngaji aja.
Yang penting sunnah, yang penting baca Quran, yang penting ibadah. Aku mulai dari mana sholatku ini gak ngerti. Aku syahadatku apa yang aku saksikan gak ngerti. Karena apa? Tidak clear. Di manakah Siratal Mustaqim ini? Wasilah jembatan ini ya. Jembatan bisa nyebrang. Karena jembatan itu ada di baliknya sang pembawa wasilah atau waliyam mursida. Jangan berguru kepada mursid yang KW ya. Atau palsu. Oh nggak mungkin sampai. Kira-kira kamu bertelepon sama seseorang. Salah nomor saja sampai ke tujuan nggak? Nggak sampai ya. Makanya ada ini wajah tuh. Wajah. Harus paten mutlak gak itu? Paten mutlak. Kalau kau menghadap kiblat yang salah. Ujungnya salah. Kalau kau menghubungi nomor yang salah. Ujungnya salah. Kalau kau misalkan menembak dengan alamat sasaran bidik yang salah, ya salah ujungnya. Apalagi jaraknya tak terhingga, maka geser sedikit dari ordinat orbit, kali tak terhingga sama dengan sesatnya tak terhingga. Maka itulah wabtahu ilahil wasilah, carilah jalan wasilah untuk kau mendekatkan diri ke hadirat Allahu Subhanahu wa taala. Tepuk tangan guys. Ini yang tidak pernah bisa disentuh, diurai oleh ulama-ulama dunia. Tapi di sini diterangkan secara apik ya. Enak, bisa dipahami ya. Nah, karena sudah bagian dari orang-orang praktek. Kalau orang belum bayat, mana ngerti. Plong-plong itu cuma omong kosong. Mereka tidak bisa menyalahkan, juga tidak mampu membenarkan. Isinya apa? Plong lola. Kayak bedas ketulup ya. Bedas ketulup ya. Kayak gitu ya. Kalau kita enggak, dipraktekkan ya. Bang Jaya, Bang Asep, Bang Herman, Pak Wawa. Jangan lupa kita makan nasi goreng. Oh, salah ngomong saya. Habis kita makan nasi goreng ya. Nah, jadi silakan yang Majalengka bisa merapat ke tempat ini. Di sini urainya clear ilmiah dan baca kitab Quran maupun hadis lengkap. Tapi karena Quran itu berupa bahasa kias sastra tinggi, tidak sembarang orang bisa mengurainya. Apalagi membreakdown detail-detailnya, menerangkannya secara teknikal. Ya, ini teknikal ya, teknikal. Karena apa? Teori ilmiah mesti ketemu metodologi yang waris. Walaupun kau berteori, terus mau apa dengan teorimu ya? As-sholatul mi'rajul mu'minin. Terus kemudian kamu salah bisa mi'raj. Aduh. Kau dicintai surga neraka. Terus kamu bisa buktikan surga neraka. Aduh. Kalau kau nggak ketemu metodologinya, cara praktek, yaitu isinya dua, syarat rukun dan teknikal. Itu masuk bayat dulu, tarikat dulu, masuk tarikat. Lanjutan adalah sistem yang mutlak. Sudah ujungnya pasti ma'rifat. Asal adaptasimu mutlak juga. Sudah cari apa? Makanya begitu ketemu metodologi, nggak perlu teori, nggak perlu paham, nggak perlu debat, nggak perlu tanya jawab, nggak perlu. Ya nggak? Kau lewat jalan ini saja, ujungnya sudah ketemu Pak. Karena apa? Tuhan di ujung, nggak perlu kau nanya. Jalan saja terus. Nggak usah kau pikir-pikir. Nggak usah lah banyak cakap. Ujung saja kau. Sampai kau terhenti di sana. Udah sudah sampai kau. Tapi kalau orang di luar tuh tanya aja. Nggak sampai-sampai ya. Ada yang tanya, ada yang nggak bisa jawab. Ada yang debat, ada yang goblok-goblok mereka. Goblok-goblok. Apakah teori itu membuat kau sampai kepada dimensinya? Goblok. Kau baru kematian aja kau tidak pernah bisa alami. Itu enggak? Tapi kata Nabi, orang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian, tidak ubahnya rasa seperti bangun dari tidur. Betul gak saya dibayat? Persiapan subuh. Ya Pak Kak? Rasanya seperti apa? Bangun dari tidur. Padahal bangun dari kematianmu tuh. Naik satu dimensi. Ketemulah alam kenyataan lagi. Itu sudah kenyataan kubur, tapi kau rasakan seperti kenyataan dunia. Bukan lagi akalmu, tapi rohmu yang dibangkitkan. Tepuk tangan untuk Maha Guru. Nah.
Jelas ya? Jelas. Jelas sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan berkawan yang goblok-goblok ya. Saya malu ya kalau ada jamaah kampus Salim Marifat berkawan sama orang bintu-bintu longor-longor jahiliyah. Janganlah. Saya malu. Nanti kalau ditanya malaikat, wah gimana nanti awak jawab ya. Harus pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.